Baik, salam teman-teman. Mari kita lanjut kuliah kita. Ini video pertama yang saya rekam di tahun 2022 setelah sebelumnya menggunakan video yang sudah ada dari tahun lalu. Jadi ya kita akan lanjut berbicara tentang wacana kolonial, yaitu tentang jenis wacana kolonial ketiga yang kita bahas setelah sebelumnya membicarakan rasisme dan orientalisme. Nah, kali ini kita akan bicara tentang sebuah wacana yang umumnya disebut sebagai civilizing mission atau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai misi pemberadaban. Nah, baik. Narasi yang mendasari wacana kolonial yang satu ini adalah narasi terkait kemajuan, progres, gitu ya. Ataupun bisa disebut narasi pencerahan, gitu. Di mana manusia, seluruh umat manusia itu dibayangkan harus melewati perkembangan yang sama dari masyarakat primitif menjadi lama-lama masyarakat modern. Nah, modernitas yang dibayangkan ini umumnya dikaitkan dengan rasionalitas, terutama dalam konteks sains modern. Jadi kemampuan berpikir rasional atau kemajuan sains. Nah, dengan narasi kemajuan seperti ini, otomatis yang terlihat paling maju di perjalanan yang dilewati atau mesti dilewati seluruh umat manusia ini, yang paling maju, paling modern, paling rasional, paling saintifik, di dalam narasi itu adalah budaya Barat, baik di masa narasi itu mulai muncul di zaman kolonial dulu maupun sering sekali sampai saat ini. Di orang Eropa atau secara umum orang Barat terlihat sudah ada di ujung sebagai yang maju, yang modern, sedangkan budaya lain seakan-akan berada di stadium yang sebelumnya. Ini menarik narasi ini karena mengaitkan narasi atau perjalanan di dalam waktu dengan perbedaan tempat. Jadi di satu sisi ini narasi tentang dunia Barat sendiri dan bagaimana dunia Barat berjalan dalam sejarah atau dibayangkan berjalan dari primitif, masih berpikir belum rasional, menjadi semakin maju, semakin modern. Jadi sejarah yang dibayangkan di Barat atau dinarasikan di Barat kemudian dikaitkan dengan perbedaan tempat. Jadi seakan-akan ketika orang Barat bepergian ke tempat lain, terutama di luar dunia Barat sendiri, berjumpa dengan sejarahnya sendiri. Dan itu sering sekali kita temukan secara eksplisit dalam tulisan-tulisan orang Eropa dari zaman kolonial. Berjumpa dengan budaya lain, termasuk di Nusantara, kemudian berkomentar, oh ini serupa dengan budaya Eropa di abad pertengahan misalnya. Jadi ya dibayangkan bahwa masyarakat-masyarakat di yang kemudian dijajah atau yang sedang dijajah itu tetap berada pada panah perkembangan yang sama, tapi belum maju. Jadi berada di stadium yang sudah berhasil dilewati
oleh dunia barat. Di narasi itu yang mendasari, tentu saja kita melihat narasi itu sambil kemudian juga mempertanyakannya. Hal-hal yang bisa diajukan, pertanyaan yang bisa diajukan misalnya, benarkah ada kesamaan antara sebuah masyarakat kontemporer dengan masyarakat lain yang ada di masa lalu. Bukankah sebenarnya itu dua kondisi yang berbeda, perjalanan unik masing-masing bangsa itu. Kedua, benarkah kemajuan ala barat ini, progres saintifik ini adalah satu-satunya jalan maju yang bisa dibayangkan? Bukankah kemajuan ala barat itu menjadi seakan-akan satu-satunya kemajuan, satu-satunya kemodernan itu justru lewat kolonialisme? Bukan karena memang sudah terberi seperti itu, seluruh umat manusia harus melewati jalan yang sama, tapi justru karena itu yang kemudian dipaksakan oleh kolonialisme. Nah, jadi ini banyak pertanyaan yang bisa diajukan untuk membongkar narasi progres, kemajuan, pencerahan yang mendasari ini. Nah, dalam menggambarkan jalan kemajuan ini, perjalanan kemajuan ini, yang istilah yang dipakai atau pengibaratan yang dipakai itu beragam. Bisa jadi yang dianggap belum maju ini itu disebut sebagai primitif, sebagai terkebelakang. Juga pengibaratan yang sering muncul adalah seakan-akan mereka masih seperti anak-anak, sedangkan penjajah ini, orang Eropa ini sudah dewasa. Jadi ini pengibaratan yang nanti akan kita lihat lebih jauh lewat pemikiran pemikir India S.S. Nandy. Nah, jadi istilah ini muncul awalnya dari istilah berbahasa Prancis, mission civilisatrice. Ini gagasan yang pada awalnya dikembangkan di Prancis di abad ke-19, tapi kemudian juga digunakan oleh imperialisme barat secara umum, jadi bukan hanya di Prancis. Nah, asumsi dasar dari wacana misi pemberadaban ini adalah ya seperti wacana kolonial yang lainnya juga, superioritas Eropa atau superioritas ras kulit putih. Jadi itu asumsi dasarnya. Nah, dengan asumsi itu kemudian diargumentasikan bahwa orang Eropa ini perlu memajukan manusia lain. Karena peradabannya lebih maju, sudah lebih modern, lebih jauh berjalan di panah kemajuan tadi, sehingga orang Eropa ini bisa atau bahkan punya tanggung jawab untuk memajukan manusia lain, manusia di luar Eropa, sehingga peradaban, civilization itu bisa dibawa ke belahan dunia lain yang dianggap tidak beradab, not civilized. Ya. Nah, dengan demikian bisa dibayangkan atau diargumentasikan bahwa kolonialisme ini bukan sebuah kekejaman, tapi sesuatu yang justru dibutuhkan, yang justru membawa berkah bagi mereka yang dijajah. Karena membutuhkan bimbingan untuk menjadi beradab, menjadi maju. Nah, istilah lain yang juga sering muncul dalam konteks ini adalah istilah the white man's burden, beban orang kulit putih. Jadi ini istilah yang diambil dari
puisi pengarang Inggris Rudyard Kipling, yang pada tahun 1899 menulis sebuah puisi yang mendukung perang Amerika Serikat di Filipina. Jadi pengambil alihan Filipina sebagai jajahan Amerika Serikat. Nah, di situ muncul istilah white man's burden ini. Ini puisinya. Jadi take up the white man's burden. Jadi menggambarkan bagaimana seharusnya orang kulit putih ini, dalam kasus ini Amerika Serikat, perlu mengirimkan the best ye breed, jadi orang-orang terbaiknya untuk apa? Nah, uniknya justru sini untuk to serve your captives need. Jadi untuk melayani kebutuhan mereka yang kalian tundukkan ini, gitu kan. Nah, orang-orang yang ditundukkan ini, si terjajah, gitu kan, orang lokal di Filipina, gitu kan, digambarkan sebagai, gitu, antara lain ini your new caught sullen peoples, half devil and half child, gitu ya. Jadi setengah setan, setengah anak kecil, gitu. Nah, ini gagasan misi pemberadaban sangat kelihatan di sini. Jadi seakan-akan penjajahan ini adalah untuk melayani orang lokal, menundukkan mereka demi kebaikan mereka sendiri, karena mereka di satu sisi memiliki sifat devil, ya setan, dan kemudian juga masih seperti anak-anak yang butuh bimbingan. Jadi ya itu konsep the white man's burden dari puisi ini. Jadi ini istilah yang sangat sering muncul di mana orang berkulit putih, orang Barat, orang Eropa, gitu, atau di sini Amerika Serikat dianggap memiliki tanggung jawab berat, gitu kan? Jadi burden justru, gitu ya, beban, gitu, untuk membawa peradaban ke seluruh dunia. Jadi kelihatan betapa dalam wacana ini penjajahan yang tentu saja kita tahu tujuan utamanya adalah keuntungan ekonomis, eksploitasi, sumber daya manusia, sumber daya alam. Nah, ini kelihatan justru sebagai sesuatu yang menjadi beban. Jadi sama sekali konseptualisasi ulang, sehingga terlihat justru seakan-akan orang Barat mengorbankan diri, mengambil banyak risiko demi membawa peradaban pada manusia-manusia yang masih primitif, yang butuh bimbingan orang kulit putih ini. Nah, di kanan ini kita melihat betapa bahkan hal sesepele iklan sabun ini menggunakan istilah itu, ya, gitu kan. Ini iklan dari zaman kolonial, gitu kan. Jadi mengiklankan sabun sebagai salah satu alat yang bisa digunakan untuk menjalani white man's burden ini. Jadi mengajarkan kebersihan pada manusia-manusia non-Barat yang dianggap seakan-akan tidak mengenal kebersihan, atau minimal tidak mengenal sabun, yaitu membersihkan diri tapi dianggap kurang bersih karena belum menggunakan sabun. Nah, ini kartun yang menggambarkan di Inggris berjalan sudah lebih awal, kemudian disusul oleh Amerika Serikat. Digambarkan seakan-akan membawa manusia lain, manusia non kulit putih, menuju peradaban. Ini dari tahun 1899. Dan ini pun judulnya The White Man's Burden.
Nah, jadi ya telah kita lihat bahwa wacana misi pemberadaban ini berfungsi untuk melegitimasi kolonialisme, membuat penjajah sendiri merasa sedang berbuat baik, atau bahkan sedang mengorbankan diri untuk kemajuan manusia lain. Nah, dan ini tentu wacana ini juga bagian dari usaha untuk menyemangati orang Eropa untuk mengambil risiko bekerja di tanah jajahan. Karena kan memang benar bahwa orang-orang kecil yang memang berangkat ke tanah jajahan ini mengambil risiko besar. Mungkin dalam arti tertentu bisa dikatakan mengorbankan diri, mengambil risiko sebuah perjalanan yang tidak mudah, yang seringkali memang risiko nyawa ya, di kapal, dalam perjalanan berminggu-minggu, kemudian datang ke tanah baru dengan segala risikonya, penyakitnya, perangnya dan sebagainya. Jadi ini tentu saja ya tetap sambil mencari keuntungan, tapi ya ini narasi yang kemudian ditawarkan juga pada orang-orang Eropa yang berpartisipasi, dan sehingga mereka merasa sedang melakukan sesuatu yang heroik. Nah, kemudian tentu saja wacana ini juga memiliki implikasi pada manusia terjajah sendiri, yaitu menanamkan rasa inferior pada mereka yang dijajah. Jadi mempersuasi orang yang dijajah juga bahwa mereka memang membutuhkan bimbingan orang Eropa, bahwa mereka memang belum punya peradaban, belum maju, butuh kemodernan dan sebagainya. Nah, ini sekedar contoh betapa konsep ini konsep seputar yang savage atau biadab berhadapan dengan yang civilized atau beradab. Ini sesuatu yang terus berlanjut sampai saat ini, tetap digunakan. Jadi ini istilah-istilah yang sering digunakan di masa kolonial, savage, civilized, dia ada oposisi biner seperti itu yang diciptakan. Di saat ini cukup jarang sebenarnya kita mendengarnya se-eksplisit ini. Biasanya yang muncul bukan kata savage dilawan dengan civilized, tapi mungkin kata-kata lain yang sedikit lebih halus tapi sebenarnya memaksudkan hal yang sama. Tapi walaupun begitu, secara eksplisit pun ini kadang-kadang mengemuka lagi. Ini satu contoh, ini sebuah iklan yang sifatnya Islamofobik dari aktivis sayap kanan Pamela Geller di Amerika Serikat tahun 2012. Nah, ini mereproduksi oposisi biner yang lama ini. Jadi dia membuat poster-poster yang digantungkan di stasiun kereta bawah tanah, juga di bis-bis, di kota-kota tertentu di Amerika Serikat. Dan ini tertulisnya, in any war between the civilized man and the savage, support the civilized man. Jadi secara langsung muncul istilah civilized dan savage. Jadi dalam sebuah perang antara orang beradab dan orang biadab, antara civilized dan savage, dukunglah yang civilized. Dan di bawahnya dieksplisitkan yang dimaksudkan adalah support Israel, defeat jihad, Jihad tentu saja maksudnya Palestina, atau Islam secara umum. Jadi
iklan-iklan seperti itu tersebar saat itu. Nah, ini sekedar sebagai contoh bahwa konsep semacam itu tetap hidup. Di saat ini misalnya kita telah melihat bahwa dalam wacana seputar perang di Ukraina muncul istilah-istilah civilized gitu ya. Ada ungkapan dari sejumlah politikus atau komentator yang mengatakan atau mengungkapkan rasa heran bahwa atau rasa prihatin bahwa ini terjadi pada manusia-manusia yang civilized gitu kan. Dengan mengasumsikan bahwa orang di luar Eropa itu yang bukan kulit putih itu tidak civilized gitu. Jadi ini oposisi biner yang masih hidup sampai saat ini. Nah, mari sedikit melihat bagaimana misi pemberadaban atau civilizing mission itu bagaimana bentuknya saat ini. Jadi ya dibanding zaman kolonial, gitu kan. Jadi kita melihat bahwa konsep ini tetap berlanjut sampai saat ini, gitu kan. Tapi tentu saja bertransformasi bersama dengan perubahan masa setelah dekolonisasi, di mana kemudian saat ini kolonialisme dan atau imperialisme berlanjut dalam bentuk-bentuk baru. Nah, di masa kini seperti apa ya bentuk civilizing mission ini? Nah, dalam konteks ini ada sebuah buku menarik dari Brad Bowden dari tahun 2009. Ini bukunya. Nah, di foto jadi kebalik, tapi ya di situ terlihat yaitu The Empire of Civilization. Jadi judulnya itu. Nah, ini merunut ya. Misi pemberadaban, konsep misi pemberadaban dari zaman kolonial dulu, dari awal-awal zaman kolonial sampai ke masa kini. Dan ini menarik bagaimana Brad Bowden mendefinisikan ya saat ini seperti apa ya bentuk kelanjutan misi pemberadaban ini. Nah, Bowden di situ berargumentasi bahwa sejak dulu dalam konsep civilizing mission ini yang mendasari seringkali tanpa diutarakan secara sangat eksplisit adalah standar-standar peradaban tertentu. Jadi sesuatu yang dianggap standar untuk menyebut sebuah masyarakat sebagai civilized gitu. Nah, itu yang mendasari gitu. Dan standar-standar itu bertransformasi terus-menerus. Nah, untuk saat ini ada 3 hal yang disebut oleh Brad Bowden, yaitu modernitas, hak asasi manusia, dan demokrasi. Nah, jadi negara-negara barat tetap sering memposisikan diri sebagai pembawa nilai-nilai peradaban ke belahan dunia yang lain. Jadi ya bahwa ada negara barat, terutama sekali Amerika Serikat, tapi juga negara-negara Eropa misalnya yang mencoba untuk membawa demokrasi, gitu kan, budaya modern, gitu kan, juga HAM gitu, ke negara yang lain. Itu sering sekali kita jumpai saat ini. Nah, dan bahkan sampai saat ini tidak jarang wacana semacam itu kemudian dipakai untuk melegitimasi berbagai bentuk intervensi, baik secara budaya lewat NGO misalnya, secara ekonomis, tapi juga bahkan intervensi militer. Jadi ya itu versinya saat ini. Nah,
Tentu ini mungkin membawa pertanyaan. Kalau kita bicara tentang demokrasi, hak asasi manusia, bukankah itu nilai yang baik ya? Kenapa disebut sebagai bagian dari wacana kolonial ya gitu kan? Apakah tidak perlu ya kita mendukung sistem yang demokratis gitu kan? Kita membela hak asasi manusia gitu kan? Nah, di sini menarik diperhatikan bahwa nilai-nilai yang konon gitu ya, mau diajarkan kepada manusia non barat ini gitu kan, seringkali memang bukan nilai yang buruk gitu kan. Jadi wacana misi pemberadaban ini gitu kan, baik di masa lalu maupun saat ini bermasalah bukan terutama karena apa yang diajarkan, tapi karena konteksnya dan karena sikap yang menyertainya. Jadi di saat seseorang atau sebuah pihak itu memposisikan diri sebagai pembawa nilai yang superior, sebagai pembawa teknologi modern, demokrasi, keadilan gender, hak asasi manusia dan sebagainya, maka otomatis lewat pemosisian itu ya, tercipta relasi kuasa tertentu di mana si pembawa peradaban ini terkonstruksi sebagai lebih beradab. Nah, ini menciptakan situasi di mana si pembawa peradaban ini tidak bisa lagi atau tidak lagi memang disikapi dengan kritis gitu kan. Tidak bisa atau memang tidak disikapi dengan kritis gitu kan. Nah, seringkali dia sendiri tidak mengikuti nilai yang dia propagandakan, terutama terhadap si terjajah sendiri. Misalnya melanggar hak si terjajah atau bekas terjajah di saat ini gitu ya, si manusia non barat atau negara non barat. Jadi itu sering saya rasa kita amati ya dalam konteks relasi kuasa global, interaksi global gitu kan. Misalnya ya yang paling ekstrim memang belakangan karena sebagai superpower besar gitu kan, atau mungkin masih terbesar Amerika Serikat gitu kan. Sering sekali kita melihat dengan melakukan intervensi tertentu, kadang-kadang bahkan intervensi militer dengan argumentasi atau legitimasi membawa HAM, membawa demokrasi gitu kan, sambil bersikap tidak demokratis terhadap negara-negara yang diintervensi maupun kepada manusia secara perorangan gitu kan, yang misalnya sebagai tahanan dan sebagainya. Jadi seakan-akan si pembawa pesan itu menjadi terkecuali dari nilai-nilai yang dia bawa. Hal itu terjadi juga di masa kolonial dulu dan saat ini tereproduksi dalam bentuk-bentuk baru ini. Jadi di masa lalu juga seringkali seperti itu. Nilai-nilai yang konon diajarkan kepada si terjajah gitu kan, nilai ya kesetaraan gitu kan, nilai agama gitu kan, kemudian ketika atas dasar nilai itu si terjajah menuntut persamaan hak misalnya, itu tetap tidak diterima gitu kan, seakan-akan hubungan terjajah penjajah ini terkecuali dari nilai-nilai yang diajarkan ini. Jadi ya sering sekali situasinya menjadi seperti itu. Jadi ya memang intinya bukan nilainya sebenarnya yang bermasalah, tapi relasi kuasa di mana pihak tertentu memposisikan diri sebagai yang sudah lebih civilized gitu kan, membawa nilai-nilai tertentu gitu kan, dan dia sendiri terkecuali dari standar yang sama. Hal itu bisa misalnya kita amati pada wacana-wacana seputar
multikulturalisme yang sering sekali dibawa oleh NGO atau dengan funding dari Amerika Serikat. Seakan-akan misalnya untuk kasus Indonesia, Amerika Serikat itu sudah lebih mengenal nilai toleransi antar agama, antar etnis dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat masalah antar agama ataupun antar ras dan etnis di Amerika Serikat itu mungkin jauh lebih parah daripada di Indonesia. Dan Indonesia pun dari dulu sebenarnya sudah memiliki tradisi toleransinya sendiri, yang mungkin sebenarnya unggul. Tapi karena program itu didukung oleh Amerika Serikat, seakan-akan otomatis terbukti Amerika Serikat ini lebih ahli dalam hal toleransi, saling menghormati dan sebagainya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana hal itu bisa dikenali dalam wujud nyatanya dalam keseharian di Indonesia. Nah, baik, mari kita lanjut ke tulisan Ashes Nandi yang kita baca bersama untuk kuliah ini, yaitu dari buku yang berjudul The Intimate Enemy. Jadi, si musuh tapi intimate ya, sangat dekat. Maaf, oke. Nah, jadi ini Ashes Nandi. Ashes Nandi ini pemikir India. Dia lahir tahun 1937 di keluarga Bengali Kristen. Jadi India tapi bukan Hindu. Dan menarik ya tokoh ini karena berbeda dari beberapa tokoh kajian pasca kolonial yang lain seperti Edward Said misalnya atau Gayatri Spivak. Ashes Nandi ini kuliahnya maupun karir kerjanya itu di India sendiri, bukan di negara-negara barat seperti banyak pemikir pasca kolonial lain. Nah, dia kuliah di sosiologi S2-nya dan di psikologi S3-nya. Jadi memang tulisannya seringkali menggabungkan antara perspektif yang sosiologis dengan yang psikologis. Dan dia lama bekerja di Center for Study of Developing Societies. Ini sebuah institusi akademis yang berfokus ke humaniora dan ilmu sosial, khususnya untuk developing societies, jadi ya negara-negara pasca kolonial ya dengan kata lain. Dia masih hidup sampai sekarang Nandi ini. Nah, jadi kita berfokus ke bukunya The Intimate Enemy ini yang terbit tahun 1983. Nah, di situ Nandi memang banyak berbicara tentang kolonialisme secara umum, tapi khususnya tentang salah satu wacananya yaitu misi pemberadaban. Nah, di situ salah satu argumennya yang menarik di bagian pertama bukunya adalah bahwa misi pemberadaban di India menggunakan dua jenis homologi ya, ini kata yang digunakan Nandi, yaitu pertama homologi gender, yaitu bahwa hubungan penjajah dengan pribumi itu serupa dengan hubungan laki-laki dengan perempuan, dikonseptualisasikan serupa dengan itu gitu ya. Jadi bukan menurut Nandi tapi dari hasil analisis wacananya itu sendiri. Dan kemudian juga homologi kedua, homologi usia gitu. Jadi ini yang sudah kita sebut juga tadi bahwa pribumi sering dianggap sebagai serupa dengan anak kecil di
hadapan penjajah yang dianggap sebagai sudah dewasa. Nah, di sini juga ada variasi lainnya, khusus di India ini, yaitu budaya terjajah dianggap sebagai sudah tua renta gitu kan. Jadi bukan masih kecil, tapi justru sudah terlalu tua, sehingga kehilangan senioritas gitu kan. Dengan argumentasi yang pada dasarnya kehilangan vitalitas, maaf, dengan asumsi yang sama atau kesimpulan yang sama, yaitu bahwa budaya India ini membutuhkan sentuhan dan bimbingan budaya Barat yang dianggap paling modern. Nah, mari kita lihat sedikit lebih jauh. Ini apa? Ya, maaf. Sedikit lebih jauh. Jadi bagaimana homologi gender ini? Nah, jadi ini dideskripsikan Nandy untuk India, dan saya rasa di Nusantara terjadi hal serupa juga, yaitu pada awalnya di fase awal penjajahan, gitu kan, ketika orang Belanda, gitu kan, kalau di sini ataupun orang Inggris di India pertama kali bersentuhan dengan masyarakat lokal dan mulai tinggal di India ataupun di Nusantara, gitu kan. Penjajah ini sering beradaptasi dengan budaya lokal, jadi mengikuti kebiasaan lokal. Jadi misalnya di Nusantara yang sering terjadi adalah yang digunakan adalah pakaian-pakaian lokal, gitu. Kemudian interaksi dengan orang lokal itu relatif cair, gitu, tidak terlalu jauh membatasi. Gaya hidup ya seperti orang lokal, beradaptasi, meniru apa yang dilihat dari orang lokal. Nandy bahkan menggambarkan juga kadang-kadang dalam hal praktik agama mereka kemudian mengikuti, gitu, agama lokal yang ada, tradisi-tradisi Hindu yang ada. Nah, tapi dalam perkembangannya kemudian ketika penindasan kolonial itu mulai lebih terstruktur, gitu, di situ penjajah mulai semakin tegas memposisikan diri sebagai superior, gitu. Nah, di situ kemudian muncul, gitu ya, homologi ini, gitu, serupa dengan seorang suami yang mendominasi atau membimbing istrinya. Nah, dalam proses itu kemudian terbentuk maskulinitas yang semakin agresif pada diri penjajah. Ini disebut Nandy sebagai hypermasculinity. Jadi dalam proses ini, gitu kan, di mana dalam dominasi kolonial si penjajah harus terus-menerus menegaskan bahwa dialah yang superior, dialah penguasa. Nah, di situ kemudian terbentuk hubungan itu, gitu kan. Hubungan seorang pihak penjajah secara keseluruhan, gitu, yang memposisikan diri secara maskulin dan sangat agresif, menindas tapi juga menyayangi, membimbing, gitu kan. Menyayangi sebagai pihak yang seperti seorang suami kepada pihak yang inferior, istri yang inferior, gitu kan. Nah, ini terbentuk hubungan semacam itu, gitu kan. Dan terbentuk ya maskulinitas yang semakin agresif seperti itu di pihak penjajah. Jadi ini homologi gendernya. Nah, kemudian homologi usia, gitu kan. Jadi budaya terjajah itu dipahami sebagai primitif, dan primitif itu ya kalau kita ingat panah tadi, nah itu seakan-akan perkembangan yang masih di stadium awal, yaitu seperti anak-anak, gitu kan. Jadi perkembangan seluruh umat manusia ini, gitu kan,
bayangkan seperti perkembangan satu orang manusia gitu kan, dari bayi sampai menjadi dewasa gitu kan. Jadi seperti seorang anak yang masih butuh bimbingan gitu kan. Nah, begitupun diargumentasikan budaya yang masih anak-anak ini gitu kan, butuh bimbingan orang dewasa, yaitu penjajah, untuk bisa berkembang dengan baik. Nah, ini di sini menarik. Nandy kemudian mendalami lebih jauh bagaimana dalam wacana kolonial yang terjadi, dalam ucapan-ucapan atau tulisan penjajah yang beredar gitu kan. Nah, di situ muncul dua konsep yang berbeda atau dua pandangan berbeda terhadap terjajah sebagai anak-anak ini gitu kan. Jadi kadang-kadang terjajah dipandang sebagai childlike gitu kan. Jadi seperti anak-anak, seperti anak yang lugu, bodoh gitu kan. Tapi ramah dan bisa dibimbing dengan baik. Jadi seperti ya anak baik yang sekedar butuh bimbingan gitu. Nah, tapi di sisi lain juga sebagai childish gitu kan. Jadi ya kekanak-kanakan dalam arti sebagai anak yang liar, yang nakal, yang sulit diatur, sehingga dengan wacana seperti itu dilegitimasi sikap yang keras, penindasan yang keras. Jadi ketika anak penjajah dipandang sebagai anak yang baik gitu kan, dibimbing gitu kan, diajari gitu kan. Nah, ketika dipandang sebagai anak yang nakal, ya dihukum gitu kan, diperlakukan dengan keras. Nah, sudah saya sebut sekilas bahwa di India masih bisa ditemukan bentuk lain dari homologi usia ini, yaitu pandangan bahwa budaya terjajah ini dianggap sebagai peradaban besar yang sudah sepuh dan sudah kehilangan vitalitasnya. Ini bisa didiskusikan apakah mungkin ini juga terjadi terhadap budaya Jawa, karena agak mirip ya pandangan terhadap kedua budaya ini. Nah, ini muncul karena menurut Nandy ya gitu, memang penjajah Eropa itu menjumpai tentu budaya yang beragam. Kalau untuk dan tentu setiap budaya yang dijajah ini sebenarnya sudah memiliki sejarahnya sendiri yang panjang. Tapi untuk budaya-budaya seperti misalnya mayoritas budaya Afrika gitu kan, yang sering bersifat oral gitu kan, dan bagi penjajah terlihat sangat sederhana gitu kan, itu dengan mudah bisa diargumentasikan sebagai ya primitif, belum berkembang gitu kan. Nah, tapi budaya yang lain termasuk budaya seperti India gitu kan, yang punya tradisi tertulis sangat panjang gitu kan, budaya yang sangat kompleks, tidak bisa dengan begitu saja diargumentasikan, oh ini masih primitif gitu kan. Ini jelas tidak masuk akal gitu kan. Sehingga di situ muncul narasi yang berbeda, yaitu bahwa ini budaya yang yang hebat gitu kan, yang canggih, tapi sudah terlalu tua dan sudah kehilangan, sudah melewati puncak kehidupannya gitu kan. Sehingga sudah hilang vitalitasnya dan butuh sentuhan tangan Eropa gitu kan, untuk kembali menjadi berkembang dengan baik gitu kan, atau untuk menjadi modern gitu ya. Nah, jadi ya itu kasusnya gitu kan. Dan di sini ada anekdot yang menarik ya, yang diceritakan Nandy gitu kan. Dan ini terkait juga dengan orientalisme, yaitu ada seorang Indolog, seorang orientalis gitu, bernama Max Muller, yang hidup dari tahun 1828 sampai 1900 gitu. Nah, yang dari anekdot ini ya beredar ceritanya bahwa
Max Muller ini melarang mahasiswanya untuk mengunjungi India gitu kan. Dengan alasan bahwa India yang sesungguhnya itu sudah mati gitu kan. Jadi ya mengajarkan India gitu kan, mengajarkan budaya India gitu kan, dengan berargumen bahwa yang diajarkannya ini gitu kan, pengetahuan orientalis ini adalah pengetahuan tentang India yang sesungguhnya, tapi India ini karena sudah terlalu tua gitu kan, sudah kehilangan dirinya yang sejati gitu kan, sudah lewat waktunya, jadi sebaiknya jangan dikunjungi karena ini tidak akan ditemukan lagi saat berkunjung ke sana secara nyata. Jadi ya kalau di Nusantara yang agak menyerupai adalah gagasan bahwa budaya Jawa yang masih asli itu bisa ditemukan justru di Bali. Jadi pandangan bahwa dengan Islamisasi budaya Jawa itu mengalami penurunan dan yang ada di puncaknya itu hanya terjaga di Pulau Bali saja gitu kan. Jadi ada konsep serupa tentang sebuah budaya yang dikagumi tapi sekaligus dianggap sudah lewat atau sedang terancam gitu. Oke. Nah, jadi ini homologi, kedua jenis homologi ini ya gitu. Nah, yang menarik pada karya Nandi ini adalah bahwa dan ini agak unik ya gitu kan, bahwa ini Nandi ini tertarik pada efek kolonialisme gitu, bukan hanya terhadap budaya terjajah tapi juga terhadap budaya penjajah sendiri. Jadi bahwa efek terhadap budaya terjajah dibahas itu saya rasa kita jumpai hampir dalam semua pemikiran pasca kolonial. Salah satu fokus utamanya itu. Nah, tapi efek terhadap budaya terjajah, budaya penjajah sendiri itu lebih jarang dibicarakan. Nah, menurut Nandi ini sifat agresif, otoriter, hypermaskulin tadi yang dimiliki penjajah dalam konteks kolonialisme ini itu bukan sesuatu yang memang dari sananya sudah begitu. Misalnya dalam konteks India yang memang orang Inggris sudah punya konsep gender, konsep maskulinitas seperti itu dari sebelum menjajah Inggris. Nah, tapi justru sifat itu terbentuk lewat kolonialisme sendiri. Jadi karena kolonialisme membutuhkan maskulinitas yang hyper semacam itu, yang agresif semacam itu, maka terkonstruksilah jenis maskulinitas seperti itu dalam konteks dominasi kolonial ini. Nah, implikasi negatif dirasakan ini bukan hanya oleh terjajah yang diopresi dengan sifat maskulin yang semacam itu, tapi juga oleh kalangan marginal atau kalangan tertindas di negeri penjajah sendiri. Jadi ya tentu saja karena ini berkaitan dengan maskulinitas, ya tentu sikap sebagai terhadap perempuan di Inggris juga terpengaruh. Sikap terhadap minoritas di Inggris sendiri, minoritas seksual misalnya, kalangan gay gitu kan, laki-laki atau semua laki-laki, tidak harus gay, tapi laki-laki yang dianggap terlalu feminin gitu kan, menjadi kurang bisa ditoleransi gitu kan. Begitu juga yang sering diteliti juga atau disebut juga oleh pemikir lain adalah bahwa sikap yang agak serupa dengan
sikap penjajah terhadap terjajah juga tereproduksi terhadap kelas pekerja atau kelas bawah lainnya di negeri sendiri. Jadi menganggap mereka juga primitif, tidak civilized, kasar, bodoh dan sebagainya. Jadi ya sikap ini, sikap superior, maskulin, agresif ini mempengaruhi baik budaya terjajah maupun penjajah. Oke, sebentar. Loh, ini saya salah. Terduplikasi. Nah, jadi di sini kita sudah melihat bahwa terbentuk sebuah logika pikir yang biner, gitu. Peradab versus peradab, civilized, savage, ya. Modern versus tradisional, dewasa versus anak-anak, laki-laki versus perempuan, rasional versus irasional, normal versus abnormal, gitu. Nah, ini mempengaruhi seluruh pola pikir di masa kolonial dan sampai saat ini. Nah, baik di pihak penjajah maupun terjajah. Jadi ini Nandi menganalisis ini sebagai bagaimana cara berpikir biner seperti ini terbentuk di masa seperti itu, dengan ekspresi tertentu, bentuk-bentuk tertentu, dan ini terjadi pada kedua sisinya, yaitu penjajahnya dan terjajahnya. Oke. Jadi ya di pihak terjajah yang sering sekali terjadi adalah reinterpretasi budaya lokal dengan mengikuti logika biner ini. Nah, dalam bukunya The Intimate Enemy ini, Ashes Nandi banyak memberi contoh menganalisis teks-teks India, dari penulis-penulis India dari masa kolonial, di mana dia melihat muncul reinterpretasi terhadap tradisi-tradisi yang ada, biasanya tradisi Hindu, yang sebenarnya untuk Indonesia kalau kita membaca cukup akrab karena merujuk pada teks-teks yang sama yang juga dikenal di sebagian budaya di Indonesia, yaitu Mahabharata dan Ramayana, gitu ya. Nah, dari reinterpretasi ini sering sekali yang terjadi adalah dalam tradisi Hindu yang memang sangat beragam dan menawarkan teks dengan beragam konsep manusia, konsep gender. Nah, yang dipilih atau yang dicari adalah unsur-unsur dari tradisi Hindu ini yang serupa sebenarnya dengan hypermaskulinitas ala penjajah ini, untuk menandingi. Jadi untuk menandingi maskulinitas yang agresif, yang militaristik dari penjajah, dicari maskulinitas yang serupa dalam teks-teks Hindu sendiri. Jadi ya ini perlawanan, tapi sekaligus perlawanan ini tidak lepas dari tadi pengaruh oposisi biner yang dibentuk oleh wacana kolonial. Nah, dengan demikian, jenis maskulinitas yang lebih feminin, atau androgini, itu yang tadinya di tradisi Hindu India itu cukup populer, menjadi terpinggirkan, atau dianggap sebagai maskulinitas yang memalukan. Misalnya maskulinitas Brahmana,
yang sama sekali tidak militeristik, gitu, tapi lebih ke spiritual, intelektual, gitu, ataupun dalam tokoh-tokoh yang ada, gitu kan. Misalnya yang disebut adalah antara lain oleh Nandi itu tokoh Krishna, gitu kan. Krishna yang sering sekali digambarkan sebagai ya agak androgini, gitu kan. Punya unsur femininnya, punya unsur bermain-main, gitu kan. Jadi tidak sebagai laki-laki yang gagah dan agresif, gitu kan. Nah, ini maskulinitas seperti ini yang kemudian dihindari, gitu kan. Dan terjadi reinterpretasi yang mencoba untuk membuktikan, gitu kan, tradisi India sama maskulin dan sama kuat dan gagahnya dengan pihak penjajah. Nah, jadi itu yang terjadi di pihak India. Nah, bagaimana dengan pihak Eropa sendiri? Nah, di situ juga Nandi menganalisis beberapa contoh. Nah, salah satunya adalah pengarang yang sudah kita sebut tadi sebagai puisi yang mengandung istilah The White Man's Burden tadi, yaitu Rudyard Kipling, pengarang Inggris tadi, yang merupakan tokoh menarik ya, gitu kan, untuk melihat pengaruh oposisi biner tadi terhadap cara pikir orang Eropa sendiri. Jadi yang diargumentasikan Nandi di sini adalah bahwa di pihak Eropa, orang Eropa ini seringkali terjadi, gitu, bahwa ada sifat-sifat yang dianggap inferior, sifat khas yang dianggap khas penjajah, gitu, khas terjajah, gitu, maaf. Ini, gitu kan, sebenarnya juga ada tentu saja dalam setiap manusia. Nah, ini direpresi, gitu kan, dalam diri orang Eropa sendiri, gitu kan. Dan kemudian dari represi itu, gitu kan, misalnya merepresi laki-laki merepresi, gitu kan, sifat feminin dalam dirinya, gitu kan. Penjajah secara keseluruhan merepresi unsur-unsur kelembutan, kelemahan dalam budayanya sendiri. Dari represi itu kemudian lahir pembelaan kolonialisme dan misi pemberadaban sebagai semacam eksternalisasi represi itu. Jadi sifat-sifat yang dalam diri individu ataupun diri budaya sendiri direpresi, kemudian dieksternalisasi sebagai ini adalah sifat yang lian, bukan sifat diri sendiri. Nah, contoh yang dianalisis tadi ya dari Kipling. Nah, menarik ya kalau dilihat biografi Kipling sesuai dengan analisis Nandi, yaitu Kipling ini dibesarkan di India sampai usia 6, jadi kehidupan awalnya beberapa tahun awal dilewatinya di India, gitu, yang digambarkan sebagai masa yang sangat menyenangkan bagi anak kecil ini, gitu. Lalu kemudian oleh keluarganya mendadak ya paginya ya, karena tidak diberi penjelasan apa-apa, dipindahkan ke Inggris, yang bagi Kipling kecil ini pengalaman yang sangat traumatis, gitu kan. Tiba-tiba dipindahkan ke Inggris, di situ tinggal dengan seorang bibi, gitu, yang dia gambarkan pengalaman itu sebagai sangat buruk, sering diperlakukan dengan keras, dibully dan sebagainya, gitu kan. Dan kemudian pada akhirnya dididik di sebuah sekolah yang cenderung pada pendidikan militer, gitu kan. Banyak anak-anak yang mau masuk ke sistem militer yang
berpendidikan di sana dari keluarga-keluarga militer gitu kan. Nah, Kipling sebagai anak yang dengan minat yang lebih ke intelektual, kesenian gitu kan, dan sangat tidak suka kegiatan fisik, olahraga gitu kan, tampak atau bersikap kurang maskulin gitu kan. Bahkan dideskripsikan warna kulitnya itu tidak sepenuhnya putih seperti teman-temannya gitu kan, tapi terkesan agak berbeda gitu kan. Nah, anak seperti ini kemudian tentu tidak cocok di lingkungan seperti itu gitu kan. Terus-menerus dianggap berbeda, dibully dan sebagainya gitu kan. Jadi dia sangat menderita ya di lingkungan seperti itu gitu kan, dengan pendidikan seperti itu. Nah, menurut interpretasi Nandy, Kipling ini kemudian merespon pengalaman hidup ini gitu, dalam karirnya gitu, dengan merepresi trauma itu. Gitu. Jadi dia di satu sisi tetap mencintai India yang menjadi tempat tinggalnya di masa kecil, dan kemudian dia juga balik ke India. Gitu. Tapi sekaligus juga mendukung kolonialisme dan mendukung hypermaskulinitas gitu kan. Jadi justru beridentifikasi katakanlah dengan penindasnya di masa kecil gitu kan. Jadi mendapat ajaran terus-menerus bahwa dirinya dianggap kurang maskulin gitu kan. Harus lebih maskulin, harus lebih gagah gitu kan. Nah, ini diinternalisasinya gitu kan, dan itu justru menjadi dukungan terhadap kolonialisme. Dia ada ambivalensi tertentu di situ dalam sikap Kipling yang di satu sisi bermasalah dengan kecenderungan budayanya sendiri, gitu kan, dan lebih mencintai budaya India, tapi di sisi lain, gitu kan, justru menjadi pendukung kolonialisme, gitu kan, dan mencoba untuk merepresi segala hal yang tadi ya feminin, lembut, tidak Eropa dalam dirinya sendiri. Di kompleksitas semacam itu yang dianalisis Nandy di sini dengan berbagai contoh. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa pola pikir yang dilahirkan oleh kolonialisme, terutama lewat narasi peradaban yang progres peradaban tadi, misi pemberadaban, gitu kan, oposisi biner antara rasional irasional, maju dan terbelakang dan sebagainya, gitu kan. Nah, ini sangat mempengaruhi cara pikir, gitu kan, sekian individu manusia di pihak Eropa maupun di pihak terjajah, dan menyusup kemana-mana ya cara pikir ini, dan sesuai dengan ungkapan Nandy yang sudah sempat kita lihat di presentasi yang lain, yaitu the West is now everywhere gitu ya. Jadi West itu cara berpikir kolonial ini gitu kan, ini mempengaruhi semuanya gitu kan, baik cara pikir di Barat sendiri maupun cara pikir yang bahkan tradisi-tradisi lain yang melawannya gitu kan. Oke, nah sekian dulu. Ini kenapa ada The Jungle Book ini, karena The Jungle Book ini mungkin salah satu karya Kipling yang paling kita kenal gitu. Termasuk di Indonesia juga karena menjadi film Disney juga gitu kan. Jadi ini Kipling ini adalah pengarang terkenal yang sebagian karyanya juga masih populer sampai saat ini. Dia mungkin dari situ juga bisa diraba ya gitu. Betapa ini adalah figur yang sangat menarik, tapi juga punya sisi-sisi yang sangat bermasalah.
Baik, sekian dulu. Mari kita diskusikan bersama nanti. Terima kasih.